Ini bulan Maulid, teman-teman. Bulan yang kaum muslimin banyak memperingati kelahiran Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid yang dijadikan tata cara beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, teman-teman, Allah telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa amal ibadah mempunyai dua syarat untuk diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Kahfi, di surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ahsan, amal yang benar adalah amal yang benar caranya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan benar niatnya. Itulah yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad ketika menafsirkan ayat tersebut. Lalu setelah diteliti dari sejarah terdahulunya peringatan Maulid Nabi, pertama kali yang mengerjakan adalah Bani Fatimiyun yang berada di Mesir, di kalangan orang-orang Syiah. Mereka mempunyai 4 atau 5 peringatan yang mereka cetuskan. Mereka membuat maulidnya Rasulullah, maulidnya Hasan, maulidnya Fatimah, maulidnya Husain, dan maulidnya Ja'far As-Sadiq. Jadi 5 macam maulid tersebut yang diciptakan orang Syiah di kalangan Bani Fatimiyah di Mesir. Setelah generasi para imam berlalu, maka kaum muslimin dengan latah dia mengikuti cara orang Syiah tersebut dengan mengambil maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam saja dan meninggalkan maulid-maulid lainnya. Kalau ditelik sejarah, dikembali kepada awal Islam, tidak ada satu pendalil penjelasan yang Nabi, para sahabat, para tabi'in, para imam 4 mengerjakan peringatan maulid tersebut. Kalaulah sekiranya itu merupakan perintah Allah, tentulah mereka yang pertama kali melakukannya. Karena sesungguhnya Rasulullah, para sahabat, orang yang bersegera di dalam kebaikan, orang yang segera mengamalkan apa-apa yang Allah perintahkan. Maka apa-apa saja yang tidak menjadi agama di zaman Rasulullah, para sahabat, maka tidak akan menjadi bagian agama setelah mereka. Inilah perkataan Umar bin Khattab ketika turunnya surah Al-Maidah ayat 3. Tidak akan menjadi bahagian dari agama apa-apa yang tidak menjadi bahagian agama pada kami di hari ini. Lalu agama siapa yang kita, syariat siapa yang kita ambil dari peringatan Maulid Nabi sedangkan mereka tidak melakukannya? Inilah pertanyaan besar. Sedangkan Islam telah sempurna, Islam tidak butuh dari penambahan dari agama. Islam tidak butuh dari tambahan-tambahan cara beragama yang lainnya. Bahkan Islam telah menutup berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam telah sempurna. Ma baqiya syai'an yuqarribuna minal jannah wa yubaiduna minan nar illa waqad buyyina lakum. Apa-apa saja yang menyampaikan kalian kepada surga, kata Rasulullah, dan apa-apa saja yang mengantarkan kalian kepada neraka, semuanya telah aku terangkan, semuanya telah aku sampaikan. Lalu apabila ada kekurangan dalam beragama, beramal soleh di hari ini, lalu kita tambahkan, maka kita telah mendustai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka benar jugalah kata Imam Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Beliau berkata, faqad za'ama an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid'atan hasanah barang siapa yang mengada-adakan bid'ah hasanah, faqad za'ama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalah, sungguh mereka telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berkhianat di dalam risalahnya. Kenapa? Fa inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di surah Al-Maidah, al-yaumal akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dinah. Karena Islam telah sempurna, telah sempurnakan kenikmatan di dalam Islam oleh Allah Ta'ala kepada Rasulnya. Lalu kita bilang hari ini tidak sempurna, maka sungguh kita telah lancang menuduh Rasulullah berkhianat. Apa kata Imam Malik setelah itu? Faman lam yakum yauma idzin dinan fala yakunu yaumad dinan. Tidak akan menjadi bahagian dari agama pada hari zaman Rasulullah para sahabat, tidak akan menjadi bahagian agama pada hari ini. Maksudnya di zaman Imam Malik, apa-apa yang tidak menjadi bahagian agama dahulunya di zaman Rasulullah para sahabat. Dan benar, Imam Malik dengan hikmahnya beliau berkata benar, karena Rasulullah telah menutup pintu dari setiap amal ibadah untuk ditambahkan. Apa kata Rasulullah? Iyyakumul muhdasat fa inna kulla muhdasatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dalalah kulla dalalatin bid'ah. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru di dalam urusan agama kalian, bukan urusan dunia, urusan agama. Karena setiap urusan yang baru di dalam agama adalah bid'ah, dan bid'ah adalah setiapnya kesesatan, dan kesesatan tempatnya di neraka. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kalau Rasulullah tidak mengamalkannya, kalau para sahabat tidak mengamalkannya, para tabi'in tidak mengamalkannya, para imam 4 tidak mengamalkannya, lalu syariat siapa yang kita berpegang teguh di atasnya? Apakah mungkin diterima? Sedangkan Nabi kita aja tidak mengamalkannya, peringatan Maulidin Nabi. Para sahabat aja tidak mengamalkannya. Sungguh betapa jauhnya kita dari kebenaran. Begitu menyimpangnya kita dari jalan yang lurus. Hanya rahmat dan karunia dari Allah lah yang akan membuat kita tersadar, yang membuat kita mengetahui bahwa sesungguhnya pelaku-pelaku bid'ah susah tobatnya, karena mereka menganggap bid'ah tersebut adalah suatu kebaikan. Dan bagaimana mungkin orang akan bertobat dari suatu kebaikan? Karena sesungguhnya seseorang bertobat itu dari sesuatu yang mereka rasakan adalah kejelekan atau maksiat. Mudah-mudahan Allah tunjuki kita kepada jalan yang lurus, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah, para sahabat, para tabi'in. Apabila keliru datangnya dari saya sendiri, karena kehilapan, karena kerendahan ilmu, karena dangkalnya pemahaman, sedang benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.